Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Nusantara. Di mana di sini pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 10. Di mana melalui pembelajaran ini kita diharapkan mampu menjelaskan peran Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Nusantara serta meneladani sikap menghargai perbedaan budaya, menjaga kerukunan dan membangun persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini Ibu guru akan menggunakan model pendidikan multikultural integrasi dengan media yaitu berupa video tentang perjalanan dakwah Wali Songo di Nusantara. Di mana melalui tayangan video nanti kalian diharapkan dapat mengamati berbagai strategi dakwah yang dilakukan para Wali Songo dalam menghadapi masyarakat yang memiliki latar belakang budaya, adat istiadat, dan kebiasaan yang beragam. Baik anak-anak, sebelum kita menonton dan membahas isi video, terlebih dahulu kita perlu mengenal siapa yang dimaksud dengan Wali Songo. Nah anak-anak, Ibu mau tanya nih, di antara kalian ada yang tahu nggak apa itu Wali Songo? Ya benar, jadi Wali Songo merupakan 9 tokoh ulama yang memiliki peran besar dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan wilayah Nusantara. Di mana di sini kata wali berarti orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Songo di mana dalam bahasa Jawa berarti 9. Baik anak-anak, langsung saja ya, silakan perhatikan video berikut dengan saksama ya. Halo, kembali lagi dengan Tuan Guru. Tahu nggak kenapa Wali Songo bisa mengubah Jawa tanpa perang? Bayangin, waktu itu masyarakat Jawa punya budaya yang kuat banget. Nah, para wali justru mendekatinya lewat cara yang halus dan dekat dengan kehidupan. Faktanya, ada 9 wali dengan cara dakwah berbeda, dan semuanya saling melengkapi seperti satu perjalanan panjang. Perjalanan ini sering dimulai dari Sunan Gresik yang bernama asli Maulana Malik Ibrahim. Beliau membantu masyarakat lewat pengobatan dan mengajarkan cara bercocok tanam yang lebih baik. Setelah itu muncul Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat. Beliau membangun pesantren dan mendidik banyak murid yang kemudian menyebarkan dakwah. Dari pesantren itu lahir Sunan Bonang, nama aslinya Mahdum Ibrahim. Beliau berdakwah lewat musik gamelan agar pesan agama mudah diterima masyarakat. Lalu ada saudaranya, Sunan Derajat, bernama asli Raden Kosim. Beliau terkenal karena mengajarkan kepedulian sosial dan membantu masyarakat miskin. Di sisi lain, Sunan Kalijaga yang bernama asli Raden Said memilih jalan budaya. Beliau berdakwah lewat wayang dan kesenian yang sudah sangat dicintai masyarakat. Pendekatan budaya ini juga terlihat pada Sunan Kudus, bernama asli Ja'far Shadiq. Beliau berdakwah dengan cara yang sangat menghargai tradisi masyarakat setempat. Kemudian ada Sunan Muria yang bernama asli Raden Umar Said. Beliau lebih sering berdakwah di desa-desa kecil lewat lagu dan tradisi rakyat. Sementara itu, Sunan Gunung Jati bernama asli Syarif Hidayatullah bergerak lewat jalur kepemimpinan. Beliau menyebarkan Islam melalui hubungan dengan kerajaan dan pemerintahan. Dan perjalanan ini dilengkapi oleh Sunan Giri yang bernama asli Raden Paku. Beliau mengajarkan Islam lewat pendidikan dan permainan anak-anak. Yang menarik, cara mereka begitu lembut sampai masyarakat merasa belajar tanpa dipaksa. Dari sini, kita belajar menyampaikan kebaikan sering lebih kuat lewat pendekatan yang bijak. Menurut kamu, metode dakwah wali mana yang paling unik? Jawab di kolom komentar ya. Follow, like, dan share video ini biar sejarah kita nggak hilang. Nah, setelah menyaksikan video tersebut, kita dapat melihat bahwa Wali Songo memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan Islam di Nusantara. Di mana tadi dapat kita lihat pada bagian awal video terlihat para Wali Songo datang ke tengah masyarakat dan berinteraksi secara langsung dengan berbagai kalangan. Di mana mereka tidak memisahkan diri dari masyarakat, melainkan
para wali songo itu hadir dan hidup bersama masyarakat, di mana hal ini itu menunjukkan bahwa dakwah yang dilakukan para wali songo itu mengutamakan pendekatan yang santun, ramah, dan penuh kebijaksanaan. Nah, selanjutnya juga dapat kita lihat dalam video tadi itu kehidupan masyarakat yang beragam, mulai dari petani, pedagang, hingga masyarakat yang masih memegang tradisi daerah masing-masing. Dimana di sini tuh meskipun masyarakat memiliki kebiasaan yang berbeda-beda, para wali songo itu tetap menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Anak-anak, dari bagian ini itu kita dapat belajar bahwa setiap daerah itu memiliki budaya yang berbeda dan perbedaan tersebut perlu dihormati. Selanjutnya itu pada bagian berikutnya terlihat penggunaan alat musik tradisional sebagai sarana dakwah, di mana di sini itu anak-anak para wali songo itu memahami bahwa masyarakat Nusantara itu sangat dekat dengan seni dan budaya. Oleh karena itu, mereka itu memilih menggunakan cara yang mudah diterima masyarakat untuk menyampaikan ajaran Islam. Selanjutnya yaitu kita juga dapat melihat adanya pertunjukan budaya yang digunakan sebagai media penyampaian pesan-pesan keagamaan, di mana cara ini itu menunjukkan bahwa para wali songo ini itu tidak serta-merta menolak budaya yang sudah berkembang di tengah masyarakat, tetapi mereka itu justru memanfaatkannya sebagai sarana untuk menyampaikan kebaikan, di mana sikap seperti inilah yang membuat masyarakat itu merasa dihargai dan lebih terbuka dalam menerima ajaran agama Islam. Nah, pada bagian sisi lain video juga terlihat bagaimana para wali songo ini membimbing masyarakat melalui pendidikan, keteladanan, dan interaksi sosial yang baik, dimana di sini itu mereka itu mengajarkan bahwasannya hidup berdampingan secara damai jauh lebih penting daripada memperdebatkan perbedaan yang ada di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penyebaran Islam di Nusantara ini berlangsung dengan damai dan diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Nah, anak-anak, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, negara Indonesia ini saat ini juga merupakan negara yang memiliki beragam suku, budaya, bahasa, dan tradisi. Apa yang dicontohkan oleh para wali songo ini dapat menjadi pelajaran penting bagi kita untuk selalu menghormati teman yang berbeda latar belakang, menjaga hubungan baik dengan sesama, dan tidak merendahkan budaya yang dimiliki oleh orang lain. Dengan sikap saling menghormati, kehidupan yang harmonis dan penuh persaudaraan ini akan lebih mudah terwujud. Nah, berdasarkan video yang telah kita saksikan tadi, dapat kita pahami bahwa keberhasilan dakwah wali songo itu tidak hanya karena mereka memiliki ilmu, tetapi juga karena kemampuan mereka memahami masyarakat dan menghargai keberagaman yang ada di Nusantara ini. Jadi baik anak-anak, dari pembelajaran hari ini itu kita telah memahami bahwa wali songo itu memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Mereka itu menyebarkan Islam melalui pendekatan yang damai, bijaksana, serta dekat dengan kehidupan masyarakat, di mana para wali songo itu juga menunjukkan bahwa perbedaan budaya itu bukanlah menjadi penghalang untuk membangun persatuan dan kebersamaan. Jadi sebagai generasi muda itu kita itu perlu meneladani sikap tersebut dengan menghormati perbedaan, menjaga kerukunan, serta membangun hubungan yang baik dengan siapapun tanpa membedakan latar belakang budaya mereka. Dan juga semoga apa yang kita pelajari hari ini itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.